Sahabat Bapak Ibu, mari ya kita belajar serius dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah sangat serius dengan kita. Dia serius mencintai kita. Kita pun harus belajar serius mencintai Tuhan. Kita belajar menghormati Tuhan. Jangan taruh Tuhan menjadi ban reserve kita. Ya, melainkan Tuhan ya adalah juru mudi kehidupan kita. Amin. Haleluya, tentu kita harus perlakukan dengan penuh penghormatan, sahabat Bapak Ibu. Ya. Dengan penuh penghormatan. Kita harus menghormati dia. Ya. Lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Dan sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Senin 1 Mei 2023. Wow. Sudah ada di tanggal 1 Mei, sahabat Bapak Ibu. Tidak terasa. Ya. Tidak terasa. Bulan April sudah berlalu, kita masuk tanggal pertama. Hari pertama bulan Mei. Tetap terus semangat sahabat Bapak Ibu. Dan New Chapter Message hari ini Senin 1 Mei 2023 berjudul Terangnya Dalam Diri Kita. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sahabat Bapak Ibu, Allah yang kita sembah melalui putra tunggalnya, yakni yang mulia dan agung, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah jaminan yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh bagi kita agar kita dapat kembali memiliki hubungan yang dalam, hubungan yang intens dengan Allah Bapa. Sebelumnya hubungan kita dengan Bapa rusak akibat Adam yang pertama, Adam yang kedua, Kristus ya. Memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dia adalah imam yang besar dan agung. Dia adalah korban penebus bagi kita. Sehingga ya sahabat Bapak Ibu, dengan demikian kita harus belajar menghormati Kristus bagi kita ya. Kristus dalam pengorbanannya bagi kita. Sahabat Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa Kristus hadir mengosongkan dirinya sendiri. Dia kosongkan dirinya sendiri. Bukan karena Bapa mengosongkan dirinya. Dia rela mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, amazing Tuhan kita, sahabat Bapak Ibu. Kalau ada yang katakan Tuhan kita kok jadi manusia, kok mati di salib, enggak apa-apa ya sahabat Bapak Ibu ya. Tetapi bagi kita pengikut Kristus justru ini merupakan suatu penghormatan, suatu kemuliaan yang luar biasa ya. Kristus adalah Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela mengambil bagian dalam karya keselamatan bagi seluruh umat manusia, sahabat Bapak Ibu ya. Dia rela yang adalah Allah menjadi manusia. Nah, sehingga apa yang diteladankan bagi kita itu juga harus kita lakukan, sahabat Bapak Ibu. Dan yang menarik sahabat Bapak Ibu, ada satu peristiwa saat Kristus berubah rupa kepada 3 murid yang dianggapnya layak untuk menerima satu rahasia mengenai jaminan bahwa Kristus adalah anak manusia yang diutus Bapa bagi seluruh umat manusia. Dan peristiwa tersebut yakni Kristus berubah rupa. Badan jasmaninya tetap sama, namun sifat dan penampilan luar dari badannya itu berubah secara luar biasa. Ia tidak berubah menjadi roh, tetapi badannya yang sebelumnya tampak dalam kelemahan dan kehinaan kini tampil dalam kuasa dan kemuliaan. Ada terang sahabat Bapak Ibu yang meliputi wajah dan pakaian Kristus pada saat Kristus berubah rupa saat itu. Ini menandakan bahwa Kristus adalah terang. Dan dia telah menjadi terang bagi dunia ini, sahabat Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah sama seperti Kristus adalah terang dunia, maka kita juga yang notabene adalah pengikutnya juga harus menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Hidup kita adalah suratan yang terbuka, sahabat Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus berdampak. Ya, hidup kita adalah suratan yang terbuka, oleh karena itu kita harus berdampak bagi banyak orang. Untuk itu kita juga harus berjuang untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tentunya kehidupan kita dalam keseharian kita dimulai dari lingkungan keluarga, di mana tempat awal kita mulai pelayanan kita. Kita harus dapat menjadi terang bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita.
Ya, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi orang-orang terdekat dengan kita, dan terus menerus sahabat Bapak Ibu. Sepanjang ya, dimanapun kita berada, kita sejatinya dapat menjadi terang, menjadi dampak. Dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Seperti halnya Kristus sahabat Bapak Ibu, yang menjadi terang bagi dunia ini. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, ya pesan Tuhan bagi kita hari ini cukup jelas. Mari kita menjadi terang. Dan semua itu telah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Roh Kudus menuntun hidup kita. Tetapi harus ada usaha dari kita. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Bukan kekuatan Tuhan, kekuatan kita. Tetapi Tuhan memberikan jaminan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga Dia memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Amin sahabat Bapak Ibu. Karena kalau semua dikerjakan dari Tuhan, terlepas daripada misalnya Kristus ya. Kristus kan sudah selesai. Setelahnya kemudian seakan-akan semua harus dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Ingat sahabat Bapak Ibu, kita punya kehendak bebas. Tuhan tidak bisa mengintervensi kehendak bebas kita. Kalau kita memilih ya tidak ikut Tuhan, ya itu pilihan kita sahabat Bapak Ibu. Tetapi konsekuensinya jelas, di kekekalan nanti, minta maaf, kita akan ditolak. Tetapi apabila kita memilih Kristus, kita harus menjadi terang dunia, dan segala hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita harus kita lakukan, jaminan pasti kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Demikian sahabat Bapak Ibu, nih chapter message kita hari ini, ya kiranya dapat memberkati kita sekalian dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini.